Saya pemikiran Macrobi ataupun post feminism ini meskipun kontroversial tapi sangat menarik sekali. Nah, sebetulnya sebetulnya itu dimulai dari sosok perempuan yang seperti ini ya. Jadi saya nggak tahu apakah pernah melihat film Sex and the City ya, pasti kayak pada ngantuk semuanya ya. Bridget Jones' Diary ya. Jadi kita ditampilkan dengan sosok-sosok perempuan seperti Carrie Bradshaw ya, yang suka sekali dengan sepatu-sepatu mahal, ya, sepatu-sepatu dari Manolo Blahnik atau Jimmy Choo dan sebagainya. Dan di film Sex and the City ini mereka berkawan 4 orang ya, dan mereka adalah sosok-sosok yang perempuan yang sangat mandiri ya, dan punya karya dan sebagainya. Misalnya salah satu cuplikan yang saya anggap menarik yang mungkin bisa mengangkat pada diskusi post-feminism ini adalah Carrie Bradshaw adalah seorang penulis kolumnis tentang seks dan kehidupan metropolitan di kota New York. Ia perempuan cantik, seksi, cerdas, dan independen. Ia juga memiliki obsesi shopping, terutama membeli sepatu mahal, sepatu bermerek Manolo Blahnik yang harganya selangit itu adalah segalanya untuk Carrie. Suatu ketika ia pergi ke sebuah pesta yang sangat meriah dan santai, sehingga orang kadang bisa berdansa tanpa sepatu atau copot sepatunya ya supaya lebih nyaman. Saat mau pulang, Carrie sadar bahwa ternyata sepatu mahalnya hilang. Tentu Carrie sangat gelisah dan menuntut temannya yang membuat pesta mengganti sepatunya. Tanggapan temannya meremehkan Carrie karena ada aja masa sepatu minta ganti rugi gitu ya. Tidak terima dengan perlakuan menghakimi dari temannya, Carrie menyerang balik dengan mengatakan bahwa ia memiliki hak atas uangnya, termasuk membeli koleksi sepatu sebanyaknya. Nah, ini adalah salah satu segmen dari Sex and the City ya, yang berbicara soal sepatu mahal yang hilang. Nah, ini kemudian bagi kajian feminisme sesuatu yang baru gitu ya kan, kita biasanya berbicara tentang penindasan KDRT dan sebagainya, tetapi Sex and the City sama juga seperti Bridget Jones' Diary mengangkat hal-hal semacam ini. Jadi apa sebetulnya dalam ranah perdebatan feminisme? Sebetulnya adalah budaya pop ya, budaya pop yang tentunya berbeda ya, berbeda sekali isu-isu yang diangkat, apa yang digambarkan di dalam kehidupan budaya pop ini adalah dalam konteks budaya populer, budaya konsumer yang senang belanja sepatu mahal atau tas Hermes dan sebagainya. Tas Hermes sebagai suatu identitas ya, jadi budaya konsumer, individualisme dan ketidakpedulian pada institusi politik dan aktivisme. Jadi mereka nggak demo-demo soal ibu-ibu kandang misalnya gitu ya. Mereka beda sekali cara berada mereka. Inilah yang disebut oleh Brooks ya, post feminisme, yakni feminisme dalam situasi sekarang. Ya, jadi situasi sekarang kita apa yang diangkat di dalam budaya populer. Nah, apa itu situasi sekarang? Situasi sekarang adalah situasi yang fluid, yang cair ya, yang ada tekanan dari luar, yang melainkan pilihan-pilihan dari dalam hidup kita sendiri ya, otonom. Jadi self management, self discipline, atau era yang disebut era do it yourself ya, bahkan menciptakan diri kembali, era reality show kan, kita banyak sekali kan reality show, yang juga era narsistik karena suka selfie sini, selfie sana gitu ya. Jadi kalau makan apa tadi pagi difoto dulu lalu dikasih tahu seluruh dunia saya makan nasi goreng misalnya ya. Jadi era narsistik,
era selfie dan sadar akan eksotisme kultural, ya, eksotisme kultural, jadi sesuatu yang tradisional dikemas kembali, ya, dan multikultural, serta juga sadar akan kesehatan, ya, jadi wellness being atau yang disebut juga dengan era yogi, ya, era yogis. Jadi inilah situasi sekarang yang budaya konsumerisme yang di banyak yang dikemukakan, ya. Nah, budaya konsumerisme ini apa? Budaya konsumerisme ini sebetulnya konteksnya adalah neoliberal. Ya, jadi budaya yang juga di dalam teori postmodernisme diangkat, ya. Budaya internet, budaya belanja online, ya. Dan di dalam post-feminisme sendiri sebetulnya spektrumnya adalah spektrum antara postmodernisme, poststrukturalisme, dan juga post kolonialisme, ya, yang menolak fondasionalisme, anti-esensialisme, dan mengedepankan perbedaan. Ya, jadi mereka mengedepankan perbedaan. Bagaimana mereka mendefinisikan diri mereka, misalnya Carrie Bradshaw sebagai seseorang yang saya bisa melakukan pilihan sendiri, saya bekerja, saya punya uang, saya mau beli sepatu 50, itu nggak ada urusannya dengan Anda, ya. Jadi melihat juga konsumerisme ini sebagai suatu titik tolak difference, ya. Jadi kalau ini Anda mau baca panjang lebar apa itu konsumerisme, ada di halaman 2 dan 3 dan sebagainya, ya. Nah, suaranya kurang keras. Nah, gimana sih sebetulnya munculnya postfeminisme ini? Nah, di McRobbie, juga di Falludi, ya, yang saya lihat di sini adalah juga kalau Carrie Bradshaw juga pernah diliput oleh Time, ya, dengan judul Who Needs a Husband. Munculnya adalah sebetulnya peran media sangat kuat memunculkan budaya konsumerisme ini. Nah, tetapi apa yang dimunculkan di era 1980-an ini adalah problem bahwa kalau perempuan terlalu berdaya, kalau perempuan terlalu bisa punya uangnya sendiri dan kemudian menolak untuk menikah, ya, dan sebagainya, media menggambarkannya sebagai perempuan yang atau situasi yang dalam keadaan bahaya, gitu, ya. Bahayanya adalah karena kemudian perempuan mau melakukan segala sesuatu sesuka-sukanya dia, ya. Lalu media twist atau mengaburkan keberdayaan perempuan itu dengan mengatakan sesungguhnya mereka meskipun punya segalanya, sesungguhnya mereka unhappy, tidak bahagia, kata media-media di tahun 1980-an, ya. Bahwa tiba-tiba mereka merasa bahwa nggak punya husband itu sesuatu yang membuat hidup mereka kosong, ya, menurut media. Atau tiba-tiba nggak punya anak itu mereka merasa jadi ada sesuatu yang juga kosong di dalam hidupnya, atau mereka keluar dari yang disebut dengan mommy trap. Ya, nah, kemudian media mempotret, menggambarkan perempuan-perempuan ini punya masalah ternyata meskipun mereka berdaya. Ya, jadi peran media terhadap perempuan ini ditulis oleh Susan Faludi dalam bukunya Backlash, ya, yang Susan Faludi mengkritik tentunya, ya, sikap media ini, yang dia melihat bahwa sebelumnya waktu tahun 1970-an itu media mengangkat justru perempuan yang sangat powerful, meskipun dia bilang gambaran perempuan sangat powerfulnya itu pseudo feminism, artinya bahwa terlalu dibesar-besarkan. Tetapi di tahun 1980-an mereka melihat justru
gambaran perempuan ini dianggap sebagai bukan perempuan yang ideal ya. Jadi Susan Faludi di dalam Backlash tahun 1992 mengatakan bahwa penyerangan media itu menggambarkan sebagai feminism is dead. The banner headlines announced all over again. Jadi di mana-mana, The New York Times juga sama mengatakan bahwa feminisme itu udah kebablasan. They went on rampage, smashing their own commercial icons of liberated womanhood. Jadi mereka merendahkan apa yang disebut perempuan yang bebas. Journalism replaced the pro-family detritus of fundamentalist features with sympathetic and even progressive sounding rhetoric. Nah, lalu kemudian media memutuskan untuk menggambarkan perempuan yang berkarya tetapi juga mengedepankan keluarganya ya. Jadi mereka kemudian mulai membuat gambaran yang baru ya, atau tanda yang baru bahwa perempuan yang sukses boleh dia sukses tetapi dia harus memperhatikan keluarganya. Atau kemudian banyak juga yang memberikan statement-statement di media dan dibesar-besarkan, saya bisa menjadi menteri ini karena suami saya misalnya, tanpa dukungan suami saya bukan apa, tidak bisa seperti ini ya. Lalu media memutarbalikan itu semua ya. In the process, dalam proses melakukan itu, it popularized the backlash beyond the new rights body stream. Dan dalam proses melakukan itu sebetulnya apa yang dilakukan oleh media adalah sangat merugikan perempuan.